kita nggak jauh beda loh Kak Agatha. Oh, Kalau jangan bilang bang gini bang. Kristen berdiri nggak perlu Islam, ya nggak perlu Quran, nggak perlu Nabi kau. Tapi Islam berdiri, kalian butuh kami, butuh Yesus, butuh Allah kami dan nabi-nabi kami. Diselamatkan itu adalah manusia dari kematian. Kalau babi mati emang karena seleksi alam, karena memang dia diciptakan untuk dikuasai. Selesai. Itu ya. Jadi gampang kan? Gampang kalau kalian punya Taurat. Tapi akan sangat sulit kalau kalian tidak punya kitab Taurat. Di dalam Mazmur juga ada, Bang. Ya, berarti kalau ibarat katanya Kak Agatha, antara Tuhan dan Yesus itu di satu tempat yang sama atau di tempat berbeda? Misalnya gini kalau kami kan, kalau Tuhan itu kan di atas ya kan, kalau manusia kan di bawah di mana. Jadi kalau Tuhan sama Yesus itu di tempatnya sama atau gimana? Kalau dia menyerupai manusia kan, berarti dia di bumi dong begitu. Saya balik lagi ke sini ya. Apakah perkataan Allah yang ada di dunia ini tidak ada di surga secara bersamaan? Karena itu kan apa? Itu jawabannya, Bang. Sesimpel itu. Apakah perintah Allah ini, ketika ada perintah Allah di dunia, tidak ada di surga secara bersamaan? Kak Agatha, kalau konsepnya Kak Agatha itu mengenai Quran itu dibukukan setelah dia Nabi saya mengerti itu. Saya mengerti itu. Saya sangat mengerti. Tuhan dan Yesus itu kan ada di di dua tempat yang berbeda kan? Oke, itu Tuhan Yesus aja kok bingung, Bang. Suara saya sama muka saya ada di rumahmu nggak? Kalau sekarang kita dengar karena kita begini kan. Suara saya yang terdengar dari pikiran saya aja. Saya ada di Baghdad, bisa ada di tempatmu dalam waktu bersamaan. Apalagi Yesus. Ini logika yang seperti ini. Saya ini berada di 583 orang berbeda, tapi saya ada di Baghdad. Apalagi Tuhan ketika dia di dunia. Apakah dia berhenti dari surga sana turun kosong singgasananya? Kalau di apa kan Kak Agatha ada jalan kami direpotin, Bang. Maaf ya, boleh saya apa lagi ya? Kalau di jalan kami mungkin agak beda sih Kak Agatha. Antara Tuhannya sama makhluknya tempatnya berbeda loh. Seperti Kak Agatha pernah, kayaknya di Kristen juga ada cerita tentang Gunung Tursina ya. Ketika Musa ingin melihat Tuhan, bentuk Tuhan gimana, ketika terus tiba-tiba ada petir menyambar, dia pingsan dan gunung itu hancur. Kak Agatha pernah dengar nggak ceritanya di dalam kitab juga? Kalau di dalam kitabnya Yahudi dan saya, itu kisah nggak pernah ada. Nah itu kan kejadiannya ketika Musa ingin melihat Tuhan kan? Di dalam Taurat itu tidak ada. Itu cuman ada di abad 7. Jadi kalau ditanya pun orang Israel sana yang merupakan cucu dari Musa, itu mengatakan tidak ada cerita itu. Tapi ada loh sebagian cerita itu ada di Alkitab juga loh dia sebagiannya. Oke, boleh tunjukkan di Alkitab. Melihat wajah Tuhan, tiba-tiba dia pingsan, terlempar dia pingsan tiba-tiba. Itu nggak ada di sini Bang, itu nggak ada di sini. Makanya saya bingung, abang dapat cerita dari mana? Nggak ada di sini. Soalnya ada juga teman saya apa yang Kristen juga Kak Agatha. Kami sekarang gini Bang, kalau temenmu ada kayak gitu, tanya ayatnya. Nah itu. Karena itu nggak ada orang Kristen di sini, coba. Yang Kristen di sini ada nggak cerita yang itu tadi, yang pecah itu gunungnya Tursina? Ada nggak? Itu ketika cerita Musa ingin melihat Tuhan ya. Sementara kalau dia yang Kristen itu kan Tuhan menyerupai Yesus di banyak firman-Nya gimana ya? Itu apa enggak? Oke, gini ya Bang ya. Apa yang tadi mau aku bilangnya? Aku jadi ke distract ya. Gini ya. Kira-kira Bang, jawaban saya tadi masuk ke logika Abang nggak? Kalau deponya kayaknya saya masih agak... ya, poinnya dapat ya. Dengan analogi-analogi saya, setidaknya logika kalian nyampe ya. Jadi gini, harapan saya, ketika kalian tidak mengetahui sesuatu, jangan menjudge sesuatu tentang iman saya. Makanya saya bilang ya, sangat disayangkan kalian ini beriman kepada Taurat tapi tidak punya Tauratnya. Ya, saran saya, kalian tidak perlu menjadi Kristen untuk punya kitab Taurat. Mari beli kitab Taurat dan baca kebenarannya. Ya, sayang sekali kalian ini, bener ya, kalian ini miss sekali tentang
hukum Taurat, tentang kitab Taurat. Kenapa? Ya karena kalian cuman mengandalkan itu. Makanya kalian itu butuh tafsir, butuh hadis. Coba kalau kalian punya Taurat, itu akan sangat gampang sekali. Karena gini bang, ketika saya tanya, gimana Allah mau tahu nama istri Adam, nama istri-istri Ibrahim, kalian akan kesulitan. Kenapa? Karena di Quran sendiri itu tidak ada. Makanya sangat disayangkan sekali kalian ini tidak memiliki Taurat, hanya mengimani iman yang nggak ada gitu. Gimana ceritanya? Tuhan nggak tahu tentang ciptaannya. Oke, kalau gitu di mana Allah mengatakan bahwa istrinya Adam itu adalah Hawa di Quran? Nggak ada bang. Kan ceritanya Adam dan Hawa itu ada ceritanya tuh. Nggak ada bang. Ini saya baca Quran. Nih ya, ini saya nggak mau bohong ya, karena saya punya Quran. Saya nggak pernah nemu nama istri Adam di sini. Nama istri Adam itu tidak pernah ada. Nah, itu hanya dalam kurung, nggak tahu itu tafsiran siapa. Allah tidak mewahyukan, tapi tiba-tiba dalam kurung. Itu tafsiran manusia. Kenapa firman Allah, wahyu Allah ditambahin manusia? Kisah Hawa ini nggak ada. Makanya tadi abang kan kaget kan. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan itu dengan iblis. Nah, ini kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Padahal ini kitabnya Musa loh bang. Serius. Nah, sangat disayangkan, makanya saya bilang sangat disayangkan. Diangkat dulu bang, teleponnya bang. Itu apa? Alarm bangun. Oh, jam 12 bang, tahajud kok bang. Oh, belum tidur kok bang, nggak boleh tahajud kok bang. Karena dengar tadi Kak Gata kan bilang antara kan, masa si muslim Siratal Mustaqim jadi masuk neraka semuanya kan. Kalau di prinsip Islam mungkin antara pahala dan dosa itu ada pertimbangannya Kak Gata. Bukan semuanya muslim harus masuk neraka, enggak. Sama kayak kita di bumi ini loh. Kita ini kan ada pasti melakukan kesalahan juga. Sama kayak konsepnya yang salah masuk penjara. Tapi kalau di akhirat kita nggak bisa membela diri kita dengan uang. Semua yang menjawab itu anggota badan. Makanya Kak Gata aku pas bilang itu saya jadi agak emosi juga. Kita mau berlogika ya. Laki-laki tuh rata-rata berlogika ya. Saya sangat mengandalkan logika saya. Sekarang saya tanya abang. Abang percaya ada kebangkitan setelah mati? Ya tentu ada. Kebangkitan badan loh maksudnya bang, bukan arwah, bukan roh gitu. Iya. Ada. Oke. Dasar Anda mempercayai adanya kebangkitan itu apa? Karena kita kan kalau di Islam ya, tapi entah kalau di Kristen ya. Kalau kami di Islam nanti pasti dibangkitkan di padang mahsyar. Di sana ada timbangan amal baik dan buruknya. Dasar Anda mempercayai adanya kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh itu apa? Ya. Kak Gata, di mana dasarnya Kak Gata bilang orang Kristen bakal masuk surga semuanya? Apakah Kak Gata sudah merasakan masuk surga? Sedang surga itu kan di akhir apa sih kan? Akhir dunia baru kita merasakan. Apakah Kak Gata pasti masuk surga semuanya Kristen? Seperti lagi kalimat seperti itu. Oke, nanti Anda jawab juga ya. Anda belum bisa jawab pertanyaan saya. Saya mempercayai adanya kebangkitan karena Yesus itu telah mati dan bangkit. Yesus itu telah turun dari sorga dan naik ke sorga. Siapa saja yang ngikutin Yesus, itu artinya Kristen. Ngikutin Yesus karena Yesus itu ke sorga. Maka saya pun pasti ke sorga. Filipi 3 ayat 20-21. Karena dia datang dari sorga, makanya kami ikut dia ke sorga. Dia juga udah naik ke sorga. Dasar kami percaya kebangkitan Yesus satu-satunya orang yang sudah mati lalu bangkit dan tidak mati lagi. Makanya dasar orang Kristen percaya setelah mati nanti dibangkitkan dan tidak mati lagi adalah Kristus. Makanya saya katakan dasar iman orang Kristen bukan buku. Dasar iman orang Kristen adalah Yesus. Nah, sekarang dasar iman Anda percaya adanya kebangkitan setelah mati nanti dan tidak mati lagi, itu apa? Siapa orang Islam yang sudah pernah mati, bangkit dan gak mati lagi? Silakan. Tapi kalau konsepnya Kak Gata itu bukan bangkitnya bukan di akhir zaman nantinya. Kak Gata bilang dia masuk surga. Oke. Konsepnya nanti di akhir zaman, tapi role modelnya Yesus itu buktinya itu udah ada. Itu yang menjadi dasar orang Kristen percaya.
Karena dia sudah membuktikan, dia ada role modelnya. Nah, sekarang saya tanya, role model di dalam Islam itu siapa yang sudah mati, bangkit dan gak mati lagi? Siapa role model orang Islam yang pernah bangkit sehingga kalian mempercayai ada yang kebangkitan? Kalau tidak ada, ya berarti itu masih konsep. Jadi kalau misalnya akan gini ya, saya sering logika aja ya. Bang, misalkan ini logika banget loh bang. Ini logika gini gak ntar. Kok nggak ditanggapi? Misalkan di umat Kristennya gini, misalnya ada melakukan pembunuhan, perzinahan, minum alkohol, apa dia selalu dijamin sama itu? Tunggu bang. Tolong fokus. Saya dari tadi pagi sampai sore end live sampai saya end live itu karena nggak pernah nyambung dan nggak pernah fokus dan nggak pernah logis. Tolong fokus. Ya, soalnya saya kan pikirnya gini loh. Saya bukan menghina Bang, saya tanya cepat aja ya. Saya tanya cepat aja. Ada nggak satu role model atau satu contoh yang udah bangkit dari orang Islam? Kalau di ajaran kami mengenai itu ada. Bisa dibangkitkan lagi memang ada. Tapi kalau kebangkitan dari kematian, Isa mati atau enggak? Oke, Isa mati atau enggak? Kalau di ajaran kami Islam, Isa itu bukan meninggal, dia diangkat ke langit. Berarti nggak ada role modelnya. Itu Yudas Iskariot. Berarti nggak ada role modelnya kan? Nggak ada satu role model orang Islam yang sudah mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Nggak ada bang. Makanya saya bilang, kalian hanya percaya janji, tidak ada bukti. Kalau kami orang Kristen, ya, ini yang kalian hina-hina, inilah yang saya katakan ya. Hinaan kalian itu menjadi dasar iman kami. Kalian selalu menghina, Tuhanmu mati. Itu dia lagi mau membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan itu. Dialah Al-Qiyamah itu. Sebenarnya itu adalah berkat bagi semua manusia. Kata sebenarnya kami bukan menghina Kristen juga sih ya. Nggak. Fokus bang. Berarti di Islam sendiri nggak ada ya? Nggak ada satu bukti pun yang telah bangkit dari segala yang sudah mati. Itu satu. Kalau mengenai cerita kakak tentang Isa, kami mengenai juga cerita Isa. Yang kedua, dasar iman Anda itu masih prematur, masih konsep, belum ada bukti. Itu sih bang, kalau dari aku ya, kita ini udah bawa logika dari tadi. Bentar, kalau Kak Gata terfokus sama satu orang yang bilang bangkit itu, apa menjamin semuanya itu merasakan juga? Iya dong, dia membuktikan dia itu bangkit. Sekarang saya tanya kepada Allah Anda pernah nggak membuktikan dengan cara menghidupkan Muhammad sebagai bukti dia adalah kebangkitan? Jangan lari. Gimana ceritanya? Coba ntar. Sekarang gini. Allahmu apakah pernah membuktikan bahwa dia bisa membangkitkan orang yang mati dan tidak mati lagi? Allahmu nggak bisa. Allahmu tidak bisa membuktikan apapun. Kenapa Muhammad? Ya benar. Allah kami membuktikannya Anda tahu nggak? Melalui mukjizatnya Isa. Bisa membangkitkan orang mati. Kok bawa Tuhanku? Bukan. Sebenarnya konsep kita nggak jauh beda loh Kak Gata. Kalau jangan bilang gini bang. Kristen berdiri nggak perlu Islam, ya nggak perlu Quran, nggak perlu Nabi kau. Tapi Islam berdiri, kalian butuh kami, butuh Yesus, butuh Allah kami dan nabi-nabi kami. Itu yang membedakan kita. Kalian tidak bisa berdiri tanpa kami, kalau kami berdiri teguh tanpa kalian. Thank you ya bang, kita ganti yang lain. Tapi aku mau ganti pemain yang lain karena abang logikanya sangat dangkal sekali. Saya sangat menyayangkan ya. Tapi thank you, abang ini keren ya. Udah apa ya kalau aku bilang ya, udah kondusif lah ya, nggak yang ini ya. Thank you ya sekali lagi. Aku appreciate ke